Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Apa kabar semuanya? Luar biasa karena Yesus kita luar biasa. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dan firman Tuhan dengan tema kuasa pengucapan syukur. Kita akan baca ayat ini 1 Tesalonika 5 ayat 18 bersama-sama ya. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudara, mengucap syukur adalah salah satu bagian yang terpenting dalam kehidupan kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya. Karena apa? Bahkan karena Tuhan menghendaki dan bahkan mengucap syukur adalah suatu karakter yang seharusnya ada dalam kehidupan kita. Amin. Karena apa? Ketika kita mengucap syukur artinya kita percaya, artinya kita mengimani bahwa hidup yang diberikan Tuhan adalah anugerah. Sehingga kita bisa belajar, bisa merasa puas dengan apa yang ada dalam hidup kita dan hati kita limpah dengan syukur. Amin. Karena itu saudara, firman Tuhan mengingatkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Artinya Tuhan ingin supaya setiap kita anak-anaknya mengucap syukur. Dan ini berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, ketika melihat anak-anaknya taat dan percaya kepada firman-Nya, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Percaya saudara? Puji Tuhan ya. Nah di dalam Efesus pasal yang ke 5 ayat 20 dikatakan ucaplah syukur dalam segala hal. Nah dalam segala hal artinya dalam keadaan yang tidak menyenangkan atau ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang menyebalkan. Jadi dalam segala keadaan dan dalam keadaan ketemu dengan orang-orang yang menyebalkan. Saudara kemarin kita rapat ya di sekolah hari Jumat. Kemudian sekolah kita itu kurang murid. Tapi saya percaya ketika jemaat mendukung, muridnya akan banyak. Salah satu guru berkata, ketika orang tua ditanya, kenapa nggak mau menyekolahkan anaknya di Betel? Karena di sana banyak suku tertentu. Terus saya bilang, loh kenapa? Berpikir begitu, karena anak itu harus diajar untuk bisa menghadapi keadaan orang-orang berbagai macam. Tidak selamanya kita harus berkumpul dengan satu komunitas yang sama. Karena di dunia ini banyak sekali dan saya berkatakan bersyukur gereja BT Indonesia adalah gereja yang nasionalis. Segala suku ada, segala bangsa ada. Dan ketika anak dimasukkan ke dalam sekolah yang bermacam-macam suku, karakternya dan pertumbuhannya juga akan luar biasa. Karena mereka tahu suku ini adatnya gini, suku ini ya suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, orang Chinese punya karakteristik masing-masing. Dan ketika mereka bertemu, berkomunikasi mereka akan terbentuk karakter yang baik. Amin. Karena itu saudara doakan dan dukung ya sekolah kita, promosi dikit ya. Nah saudara, saya bangga dengan atau kagum dengan seorang hamba Tuhan, Pendeta Yusuf Roni, nanti tanggal 10 ada KKR saudara hadir. Beliau pernah bersaksi bagaimana dia mengalami ya, keadaan yang tidak menyenangkan dan orang-orang yang menyebalkan. Ketika dia dijamah oleh Roh Kudus, dia percaya akan Yesus. Dia menghadapi bermacam-macam masalah. Dia ditangkap, dia dipindahkan dari Jakarta ke Surabaya. Di Surabaya dia ditanya dengan pertanyaan yang maraton, tidak berhenti dari pagi sampai malam. Dengan orang-orang yang bergantian. Wah rasanya sangat melelahkan dan yang paling terakhir dia disuruh menyangkal imannya tapi dia tetap setia. Dia tetap bersyukur dan akhirnya dia apa? Harus disetrum, di listrik saudara. Dan luar biasa. Saya percaya ketika kita setia, ketika kita mengucap syukur ada kuasa yang luar biasa. Tuhan hadir dan apa yang terjadi? Beliau berkata, puji Tuhan saya ini punya rematik akut. Tapi ketika saya pulang dari sana saya dibebaskan penyakit rematiknya sembuh. Saudara, saya tidak menganjurkan saudara yang rematik nanti pulang-pulang disetrum ya. Jangan. Ini khusus karena apa? Karena saya percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara, ketika hidup kita hidup dalam pengucapan syukur, Allah berkenan dan Ia akan menyatakan kuasanya. Dia akan menyatakan kehadirannya. Ingat kisah Petrus dan Silas yang ada dalam penjara.
ketika mereka dipenjara, dibelenggu, hidupnya penuh dengan doa, ucapan syukur, pujian, penyembahan. Allah tidak tahan. Ketika orang-orang mengucap syukur, dia hadir dan dia membela. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi dan belenggu mereka terlepas. Saudara, pagi hari ini kita akan belajar dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 5 sampai 14. Di mana Yesus telah mengadakan mujizat dari 5 roti dan 2 ikan memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan. Nah, kita akan melihat ada kuasa dalam pengucapan syukur, paling sedikit ada 4 hal yang merupakan kebenaran yang harus kita miliki, yang harus kita imani sehingga kita mengalami kuasa dalam pengucapan syukur. 4 hal ini supaya gampang diingat, saya singkat dengan 4M. Ya. Kita akan baca dulu ayatnya di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-5 sampai dengan 7. Saya akan baca ayat ganjil, saudara genap dan seterusnya. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai dengan 14. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka dapat makan?" Ayat 6. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat 8. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Yesus. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ayat 14 bersama-sama. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Amin. Saudara, kita akan belajar ada 4 kebenaran, yaitu 4M. M yang pertama, ada kuasa dalam pengucapan syukur. Itu akan membuat atau memperkuat iman kita. Ayat 5 sampai 7, di sana dikatakan Yesus sedang menguji iman para murid-muridnya. Salah satunya Filipus, ketika ditanya di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Yesus bertanya di mana? Jawabannya apa? Filipus menjawab tentang masalah uang, bukan masalah tempat. Ya, kalau kita tanya, beli roti di mana? Pasti di tempat anu. Tapi ini jawabannya uang. Karena apa? Karena setiap kita mungkin manusia itu selalu berpikir kalau ada masalah semuanya bisa diselesaikan dengan uang. Padahal tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan uang. Ya, kita harus belajar, Tuhan ingin mengajar bahwa ketika ada masalah harus memberi makan orang banyak, bukan uang yang diperlukan, tapi roti. Tapi Tuhan sedang menguji. Dan di sini Tuhan ingin mengajarkan kita supaya kita juga ketika menghadapi masalah, jangan kita hanya berfokus kepada masalah sehingga kita merasa, aku nggak punya uang, aku nggak punya kekayaan, nggak bisa. Saudara, sekali lagi, setiap masalah tidak bisa diselesaikan dengan uang. Saya bersyukur ketika gereja Mekarwangi ada tanah, ya, tanah itu mau dibeli, Pak Rubin sering kesaksian bagaimana ketika pengurus dikumpulkan. Mereka berkata nggak ada uang, emang nggak ada uang. Tapi Pak Rubin nggak minta uang, semua nggak ada uang, tapi punya iman. Ketika ada iman, mukjizat terjadi. Karena itu saudara, kalau ada masalah, Tuhan ingin supaya fokus iman kita bukan pada masalah, tapi kepada Tuhan. Karena Dia sanggup melakukan perkara-perkara, mengadakan mukjizat. Sebab firman Tuhan ingin supaya hidup kita supaya
Tuhan ingin supaya kita percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan izinkan. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Amin. Di dalam Roma 8 ayat 28 ayat yang terkenal. Jadi kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Nah saudara, di dalam Yeremia 29 ayat yang 11 juga dikatakan, aku tahu rancangan yang ada padaku, yaitu rancangan bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Nah saudara, pernah ada kisah atau cerita, mungkin saudara pernah dengar, ada seorang anak presiden punya teman, ya rakyat jelata, orang biasa, namanya si Bono. Bono ini teman dekat ya, dan saking dekatnya walaupun anak ini udah jadi anak presiden, dia itu senang sekali bermain. Tapi ada kebiasaan yang sangat menjengkelkan anak presiden ini, kebiasaan si Bono ini. Suka bilang gini, itu baik. Ya, itu baik. Kalau ada kejadian apa selalu ngomong itu baik. Udah jengkel sekali, tapi ya udahlah karena teman akhirnya dia bisa menerima. Satu saat ya hobi mereka itu hampir sama, tapi yang paling baik itu Bono itu suka menyertai anak presiden ini temannya untuk berburu ya. Jadi dia itu nyiapin senapannya, ya melayani, membersihkan senapannya, menyediakan pelurunya, kemudian juga membawa senapannya kalau anak presiden ini berburu. Dan ketika satu kali dia pergi berburu, mereka pergi berburu, apa yang terjadi? Entah kenapa si Bono itu lupa mengunci senapannya, sehingga ketika dipakai tiba-tiba pelurunya keluar dan mengenai jempol dari anak presiden ini. Akhirnya putus ya. Setelah putus, kebiasaan Bono selalu berkata itu baik. Wah, karena tangannya sakit, udah gitu kesal juga. Bono, kamu bilang itu baik. Dia jengkel dan akhirnya dia suruh pengawalnya untuk memasukkan Bono ke dalam penjara. Karena nggak terima, masa tangan buntung baik, apa jempol buntung baik. Akhirnya Bono dimasukkan ke penjara. Kebiasaan berburu dari anak presiden ini dilakukan satu kali dia pergi ke Afrika dan dia tersasar di sana. Ketika dia tersasar dalam hutan, kesasar dalam hutan, akhirnya dia ditangkap oleh suku asli di Afrika dan dia dikurung, siap untuk dibakar, untuk dimakan beramai-ramai. Tapi ternyata sebelum hal itu terjadi, anak presiden ini kaget, kenapa dia dilepaskan? Ya nggak jadi dimakan. Ternyata sebelum dimakan atau mau dibakar, diperiksa dulu oleh suku di sana dan dia lihat ternyata jempolnya buntung. Nah mereka itu paling pantang kalau makan makanan yang tidak sempurna, tidak baik. Akhirnya dia dibebaskan. Nah ketika dibebaskan, anak presiden ini baru merenung. Wah, baru ingat, untung aja tangan jempol saya buntung. Kalau enggak saya sudah dimangsa oleh mereka. Akhirnya dia ingat, wah ini gara-gara si Bono nih. Jadi dia pulang lagi ketika pulang langsung ke dalam penjara dia bertemu dengan Bono. Dia berkata, Bono terima kasih gara-gara kamu. Benar itu baik buat aku. Aku sekarang dibebaskan. Dia ceritakan pengalamannya dan apa yang terjadi. Aduh kalau tahu saya tidak akan mempenjarakan kamu. Kemudian Bono berkata, itu baik aku dipenjarakan. Sebab kalau aku tidak dipenjarakan, aku ikut sama kamu. Nanti kamu yang pulang, aku yang dimakan oleh mereka. Nah di sini kita melihat, kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa ketika kita mengucap syukur, Tuhan ingin menguatkan iman kita. Karena itu saudara, kalau kita ada masalah, sekali lagi, jangan pernah fokus pada masalah. Jangan pernah fokus kepada orang, tapi berfokuslah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menguatkan iman kita. Amin. Ya katakan, tetap mengucap syukur. Haleluya. M yang kedua, bukan hanya untuk memperkuat iman, tapi ada kuasa dalam pengucapan syukur, yaitu untuk membentuk karakter kita. Ayat 8 sampai 10, itu bagaimana Tuhan melihat bahwa seorang yang bernama Andreas, dikatakan dia berkata ada anak kecil. Tapi bawanya juga cuma 5 roti dan 2 jelai roti dan 2 ikan. Apa artinya? Nah, Tuhan ingin mengajar kita supaya kita memiliki karakter yang
baik ya. Kadang-kadang kita seperti Andreas menyepelekan, berpikir negatif, berkata negatif. Mana mungkin Tuhan, mana mungkin ada masalah Tuhan selesaikan. Tapi ketika kita mengucap syukur, Tuhan ingin membentuk karakter kita. Karakter yang tidak baik menjadi baik, karakter yang tidak sabar menjadi sabar, karakter yang tidak setia menjadi setia, karakter yang tidak tekun menjadi tekun. Nah saudara, jadi ada kuasa untuk membentuk karakter kita. Tuhan ingin supaya setiap kita memiliki pikiran yang berkenan. Yang mulai dari pikiran. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi saudara, kalau ada masalah, kita harus belajar mengucap syukur. Ingat bahwa Tuhan sedang memperkuat iman kita. Ingat bahwa Tuhan ingin membentuk karakter kita. Karena ketika kita berpikir negatif tidak selaras dengan Tuhan, Tuhan tidak bisa melakukan mujizat dalam hidup kita. Siapa yang suka mikir negatif, siapa yang suka ngomong negatif, hati-hati. Sebab mindset, pikiran itu penting. Saudara mungkin pernah mendengar cerita, ada seorang ayah sebelum meninggal dia panggil punya 2 anak, si bungsu dan si sulung. Dia berkata, nak sebentar lagi papa akan meninggal dunia. Tapi papa punya pesan seperti Pak Yakub tadi, punya pesan 3, ini cuma 2 pesannya. Dia berkata begini, pertama, jangan pernah menagih piutang kepada semua orang. Yang kedua, jangan pernah tubuhmu kena sinar matahari secara langsung. Setelah itu tidak lama meninggal. Ingat dua-duanya pesan bapaknya. 5 tahun berlalu, ibunya berkunjung kepada si bungsu. Dia melihat, loh kok anak saya dikasih warisan malah jadi habis. Dia tanya, nak kenapa kamu bisa jadi bisnisnya kok jadi macet gini, bangkrut. Dia berkata, loh mah kan saya dengar pesan papa. Apa pesan papa? Iya kan yang pertama jangan pernah menagih piutang. Jadi saya kalau udah orang-orang utang gak pernah saya tagih. Akhirnya modal saya habis. Terus yang kedua pesan papa kan jangan pernah tubuhmu langsung kena sinar matahari. Saya kan cuma punya motor. Jadi saya udah gitu pergi ke tokonya naik taksi, pulang naik taksi. Nah inilah akhirnya saya jadi bangkrut. Loh mamanya berkata, ya kamu ini gimana ya. Ya udah terus mama mau lihat kakak kamu. Pasti kakak kamu juga dapat pesan ya. Dia pergi ke rumah kakaknya. Ternyata berbeda. Kakaknya tambah maju bisnisnya, rumahnya tambah bagus. Ya semuanya baik. Dia tanya juga, loh kamu ini hebat, kenapa bisa maju seperti ini? Loh mah, saya bersyukur papa itu berpesan 2 pesan. Kamu apa yang kamu ingat? Pertama, jangan pernah tagih piutang kepada orang lain. Nah saya ingat pesan itu, jadi saya tidak pernah ngasih pinjam kepada orang. Jadi saya gak pernah nagih. Kemudian yang kedua, saya kan cuma punya motor kata papa, jangan pernah tubuhmu langsung kena sinar matahari. Jadi saya perginya subuh-subuh. Kemudian pulangnya juga paling malam. Jadi orang-orang tahu toko saya itu buka paling pagi, tutup paling malam. Nah, makanya saya diberkati. Saya bersyukur mau buat pesan papa ini. Nah saudara kita melihat. Pesan yang sama kalau mindset kita beda. Kita akan mendapatkan hasil yang beda. Karena itu hati-hati dengan pikiran kita. Amin. Mulai sekarang kalau ada pikiran negatif kita berdoa Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, tolong supaya pikiranku, pikiran yang baik. Filipi 4 ayat 8, yang baik, yang mulia, yang sedap didengar, yang sebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Nah saudara, kita juga bukan hanya berhati-hati dengan pikiran. Tapi Tuhan juga ingin supaya kata-kata kita, supaya kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun. Jangan kata-kata yang negatif. Sebab di dalam Efesus 4 ayat 29a dikatakan jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kemudian Bilangan 14 ayat 28 saudara harus ingat. Kalau kita ngomong negatif Tuhan akan lakukan. Kalau kita ngomong positif Tuhan akan lakukan. Bilangan kita akan baca bersama-sama. Bilangan pasal 14 ayat 28 kita baca bersama-sama supaya firman ini boleh menjadi rema berkat bagi kita. 2, 3. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu.
Amin. Jadi hati-hati saudara, kalau suka ngomong negatif, suka ngomong yang tidak baik, itu bisa terjadi dalam hidup kita. Mungkin saudara pernah dengar kesaksian di mana ada seorang ibu punya anak 3 tahun namanya Michelle, ya. Kemudian anak ini senang sekali pengen punya dedek, ya. Jadi ketika mamahnya mengandung dia senang sekali, ya. Kalau itu pagi-pagi dipeluk, dicium, dan dia punya satu kebiasaan suka nyanyi, ya. Lagunya lagu yang lagu sekuler, You Are My Sunshine, My Only Sunshine, ya. Jadi itu lagunya. Nah, ketika adiknya akan dilahirkan, bayi yang dalam kandungan ibunya akan dilahirkan, ternyata ada masalah, jantungnya lemah. Dan setelah melahirkan, ibunya nggak boleh pulang, anaknya juga di inkubator dan dokter berkata tidak ada harapan. Jadi mungkin percuma kamu tunggu di sini. Jadi mamahnya pulang, itu si Misha itu di rumah nungguin kapan mama pulang. Pas pulang, wah senang sekali ternyata nggak bawa bayinya. Jadi dia berkata, Michelle, mungkin adik kamu akan meninggal, Tuhan akan pinta lagi. Enggak mama pengen lihat dulu, akhirnya enggak boleh anak kecil 3 tahun masa boleh ke rumah sakit. Akhirnya karena anak ini ingin ketemu mungkin yang terakhir kali, jadi dia dibawa ke rumah sakit, ke ruang ICU. Dan kebiasaan Michelle selalu nyanyi. Dia berkata sambil di kacanya, You are my sunshine, my only sunshine, you make me happy. Ya, when stars are gray, dikatakan gitu. Akhirnya dia nyanyi terus, tiba-tiba dilihat di monitor jantungnya anak adiknya itu mulai ada gerakan lebih bagus. Akhirnya suster melihat, oh kalau begitu tiap hari si Misha suruh datang nyanyi lagu itu. Dan akhirnya adiknya selamat, dia boleh hidup. Saudara di sini kita belajar, hati-hati dengan perkataan kita. Kalau kita sering sekali ngomong kamu kepada anak kamu bodoh, anak goblok, kasar ya. Kita kata-katanya kasar itu akan terjadi. Tapi kalau kita memberkati. Ada anak sedang masalah kita peluk. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menguatkan engkau. Dan itu akan Tuhan lakukan. Amin. Jadi hati-hati dengan pikiran perkataan kita. Kita tahu bahwa ketika kita mengucap syukur. Tuhan ingin membentuk karakter kita yang tidak baik menjadi lebih baik. Dan ketika kita mengucap syukur, proses pembentukan Tuhan akan lebih cepat. Ya, karena ingat bangsa Israel ketika dia akan pergi ke tanah perjanjian, karena dia ngomel terus, akhirnya apa? 40 tahun, lama ya. Kalau saudara saat ini sedang mengalami masalah, jangan ngomel, tapi mengucap syukur. Tuhan melihat, oh ini anakku sedang melakukan firman-Ku, aku berkenan. Dan Tuhan akan mempercepat proses dari untuk kita keluar dari masalah. Membentuk karakter kita yang tidak sabar menjadi sabar. Yang berpikir negatif menjadi positif. Yang suka berkata-kata negatif menjadi kata-kata yang membangun. Amin. Mau saudara? Amin ya. M yang ketiga, tadi yang pertama apa? Untuk memperkuat iman. Yang kedua untuk membentuk karakter kita. Kuasa pengucapan syukur yang ketiga adalah mendatangkan mujizat. Ayat 11-13, ketika Tuhan bawa roti itu kemudian menengadah mengucap syukur, tiba-tiba mujizat terjadi. Rotinya tidak habis dibagikan terus ya. Di sini Tuhan ingin mengajarkan supaya kita sungguh-sungguh ketika mengucap syukur itu menghadirkan Tuhan. Menghadirkan kuasa Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh mengucap syukur, Tuhan hadir dan Tuhan bisa mengadakan mujizatnya. 5 roti tambah 2 ikan sama dengan 5.000 tambah 12. Secara matematika enggak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak yang mustahil. Saudara juga bisa baca di perjanjian lama bagaimana kisah janda Sarfat. Ya, sedikit tepung di tempayan dengan sedikit minyak dibuli-buli di dalam buli-buli. Tapi ketika Tuhan menyuruh dan Tuhan melakukan mujizatnya, Tuhan hadir. Tuhan menyuruh janda Sarfat ini untuk memelihara hambanya yaitu Nabi Elia sampai masa kelaparan habis. Saya percaya setiap kita, kalau kita mengucap syukur ada mujizat pelipat gandaan. Ada multiplikasi. Mungkin saudara yang mungkin saat mengalami masalah merasa beban berat. Tapi ketika kita mengucap syukur, banyak kesaksian anak-anak di Bandung. Anak-anak Tuhan di Bandung bagaimana ketika dia bangkrut, dimakan orang, uangnya. Dia mengucap syukur dan dia mulai diberkati Tuhan. Buka pabrik 1, buka pabrik 2, buka pabrik tas 3 dan sebagainya. Banyak sekali. Karena itu saudara percaya. Ketika kita mengucap syukur,
Itu menghadirkan kuasa Tuhan. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan tidak bisa diam. Dia akan bertindak menyatakan mujizatnya. Mujizat pelipat gandaan. Dan ketika mengucap syukur di dalam Yohanes pasal yang ke-11, itu bagaimana Yesus berdoa mengucap syukur, ada mujizat yang kreatif. Yaitu Lazarus, Yesus berdoa, Bapa aku mengucap syukur. Ya, Lazarus akhirnya bisa dihidupkan. Ketika kita mengucap syukur ada mujizat yang kreatif. Kita bisa menghidupkan, membangkitkan semangat orang. Bisa membangkitkan orang-orang yang sudah putus asa. Karena ada mujizat yang kreatif. Tuhan berkata bahwa ketika kita mengucap syukur maka ada mujizat. Pelipat gandaan, mujizat yang kreatif. Saya bersyukur ikut mission trip ya. Udah ke beberapa pulau, 34 provinsi. Kita akan kunjungi Tasik, Bandung, Jakarta, ya Bekasi. Pergi ke provinsi-provinsi dan terakhir ke Batam. Ya, beberapa tahun yang lalu saya ke Batam, si ibu gembalanya cerita, Bu, itu di seberang itu ada pasar. Ya, pasar itu besar sekali. Dan kalau itu suka lempar sampah, suka pokoknya memperlakukan yang enggak enak dengan gereja, deket banget. Tapi kemarin ibunya berkata, Bu, puji Tuhan, tanah itu, pasar itu sudah jadi milik gereja. Karena kita doa mengucap syukur aja, tiba-tiba ada encim-encim datang sederhana ke Batam. Kamu mau ini, beli tanah ini? Kata pendetanya mau. Punya uang enggak? Enggak. Ya udah kamu tawar aja gitu ya. Dia bilang aduh ini encim-encim sederhana banget ya dari Jakarta. Akhirnya udah gitu, sudah itu ditawar sekian ribu dolar, pakai dolar di sana. Udah gitu balik lagi, enggak ada apa-apa, si encimnya juga balik lagi. Tiba-tiba si encim itu nelpon, udah ditawar belum? Udah, akhirnya dikasih segini, dibayarin semua saudara. Jadi percepatan, jadi tanahnya gede sekali. Jadi ada gereja itu yang pasar semuanya jadi milik gereja. Luar biasa, sekarang sedang mulai dibangun. Saudara kita melihat ketika kita sungguh-sungguh mengucap syukur, Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Banyak sekali hal-hal yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ketika kita mengucap syukur. Karena itu saudara, apapun masalah saudara, saya percaya Tuhan senang ketika saudara dan saya mengucap syukur. Kita menghadirkan kuasa Tuhan dan kita akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Siapa yang ingin mengalami mujizat? Oh haleluya. Mulai sekarang berhenti ngomel, mengucap syukur. Amin. Amin. Jadi yang ketiga apa? Mendatangkan mujizat. Kuasa pengucapan syukur yang terakhir. Yaitu menjadi saksi. Ayat yang ke-14 dikatakan, ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia ini. Saudara, ayat 14 ini terjadi karena apa? Karena ada seorang anak yang memberi 5 roti dan 2 ikan. Kalau anak itu pelit, gak mau beri, tidak akan ada mujizat, tidak akan menjadi saksi, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi ketika anak itu punya roti diberikan kepada Tuhan, 2 ikan, maka mujizat terjadi. Dan orang melihat, wah dari 5 roti, 5.000 orang makan, laki-laki belum termasuk perempuan. Pak Rubin suka bilang gini, kenapa ada sisa 12 bakul? Karena yang datang laki-laki. Aduh agak tersinggung juga. Sebab kalau perempuan datang katanya suka dibungkus-bungkus. Wah saudara yang suka bungkus-bungkus bertobat saudara. Supaya kalau ada pesta-pesta ada sisa. Ya, ya jadi hati-hati. Jadi di sini kita melihat ketika ada seorang anak yang rela memberi. Maka itu akan menjadi berkat, menjadi saksi bagi banyak orang. Nah, salah satu ciri dari orang yang bersyukur adalah murah hati. Suka memberi. Ya. Firman Tuhan di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 ini keras sekali. Khususnya bagi orang kaya nggak boleh pelit-pelit. Ya, kita akan baca. Saya bacakan demikian firman Tuhan 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan. Suka memberi dan membagi. Ayat 19, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Saudara, di sini kita diingatkan ketika kita mengucap syukur, kita belajar untuk memiliki hati yang memberi, hati yang murah hati, yang kaya dalam kebajikan. Menjadi saksi itu adalah apa?
Caranya dengan kita berbagi pengalaman. Ya, ketika kita berbagi pengalaman, kita menjadi saksi. Kalau ada hal mujizat terjadi, disembuhkan, kita bersaksi. Berbagi pengalaman, berbagi iman, itu kita bersaksi. Nah, saudara, satu kali ada seorang guru, ya, dia memberikan pelajaran kepada semua anak-anaknya untuk mengisi. Katanya begini, coba tuliskan 7 keajaiban dunia. Ya, semua anak mulai ngisi. Ya, setelah itu ada satu anak pendiam dan mengumpulkan lembaran jawabannya yang terakhir. Tapi gurunya itu udah kumpulkan, malam-malam dia periksa. Ya, biasa pekerjaan guru itu sekolah ngajar, pulang masih bawa PR, periksa-periksa. Ya, jadi setelah itu ditulis, ada semua orang rata-rata mirip-mirip, cuman susunannya berbeda. Yang pertama piramid di Mesir, Taj Mahal, kemudian tembok China, kemudian Menara Pisa, kuil Angkor, ya, kemudian Menara Eiffel, kuil Parthenon, ya, itu ditulis. Tapi waktu terakhir, lembaran terakhir yang anak gadis yang pendiam ini dibaca, si ibu ini agak kaget juga, beda dari yang lain. Jawabannya 7 keajaiban dunia, bisa melihat, bisa mendengar, bisa menyentuh, bisa disayangi, bisa tertawa, bisa mencintai, bisa merasakan. Loh, ibunya jadi aneh ya jawabannya, mungkin salah, tapi itu sudah memberikan kesaksian sehingga si ibu ini ngeh, oh selama ini saya tidak pernah mengucap syukur. Akhirnya dia berdoa, Tuhan terima kasih. Melalui gadis kecil yang sederhana ini Tuhan ingatkan bahwa keajaiban dunia itu bukan pergi kemana-mana jalan-jalan. Keajaiban dunia ketika kita bisa bersyukur dengan mata yang bisa melihat, dengan tubuh yang sehat, dengan nafas yang Tuhan berikan, dengan hidup yang Tuhan berikan. Karena itu saudara, siapa di sini yang sehat, saudara itu adalah orang kaya. Amin. Sehat itu kaya. Sebab ketika saudara sakit, ya oksigen aja 1 tabung berapa. Ya ketika saudara sakit, operasi itu berapa, kamarnya berapa. Tapi ketika kita sehat, kita bisa mengucap syukur, kita bisa beribadah, itu anugerah yang luar biasa. Amin. Kan itu siapa yang suka ngomel-ngomel, saudara perlu besuk rumah sakit. Saudara melihat bahwa kita perlu mengucap syukur. Amin. Nah saudara, satu cerita lagi bagaimana seorang kakek, ya dia itu mengalami susah buang air kecil. Akhirnya umurnya ini 70 tahun, tapi karena dokter berkata ini harus dioperasi. Akhirnya dia dioperasi ya supaya bisa lancar buang air kecilnya. Setelah selesai dioperasi, istirahat di rumah sakit, tiba-tiba sebelum pulang disodorkan kwitansi. Waktu disodorkan kwitansi, si kakek ini nangis. Jadi dokternya kaget, loh kakek kenapa menangis? Kenapa kakek, apakah ini kemahalan? Kalau kemahalan nanti saya coba usulkan ke rumah sakit untuk dapat diskon. Kemudian kakek berkata bukan karena kemahalan. Tapi selama 70 tahun saya tidak pernah bersyukur untuk bisa buang air kecil dengan baik. Saya tidak pernah bersyukur dan Tuhan luar biasa gak pernah beri tagihan kepada saya. Saudara, Tuhan itu baik. Dia tidak pernah menuntut kita untuk bayar oksigen, untuk bayar apapun, jantung kita yang baik. Tapi hari ini kita biar menyadari bahwa kita harus mengucap syukur, itu berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan ingin senantiasa melihat anak-anaknya diberkati dan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Karena itu saudara, pagi hari ini kalau kita selama ini selalu menuntut untuk apa yang kita tidak miliki, mari kita belajar mengubah cara berpikir kita. Kita mau bersyukur untuk keluarga, untuk suami, untuk anak, untuk semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya percaya ketika saudara dan saya mengucap syukur, kita akan mengalami kuasa karena Tuhan bekerja di dalam pengucapan syukur kita. Dia ingin supaya iman kita kuat, mengandalkan Tuhan, fokus kepada Tuhan, lebih bergantung kepada Tuhan. Tuhan ingin supaya karakter kita semakin indah, semakin seperti Yesus. Tuhan ingin supaya kita mengalami mujizat, mujizat pelipat gandaan, mujizat yang kreatif. Saya percaya ketika mujizat terjadi, orang akan melihat siapa, kenapa, ada apa. Bukan kita yang hebat, tapi Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Ketika gereja Mekarwangi jadi, orang berkata, wah Pak Rubin hebat. Pak Rubin berkata, saya tidak hebat, Tuhan yang hebat. Saya orang yang biasa tapi Tuhan kita yang hebat.
Kalau kita melihat gereja boleh ada, menjadi berkat. Kemarin KKR Philip Mantova ada 3.000 orang yang hadir dan dijamah Tuhan. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengalami kuasa pengucapan syukur, orang-orang akan melihat ada mujizat-mujizat terjadi dan gereja ini tidak akan muat lagi. Karena orang melihat bahwa Allah yang hidup, yang kita sembah, yang kita layani adalah Allah yang luar biasa. Amin. Karena itu mulai sekarang saudara belajar untuk mengucap syukur. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati, kita nyanyikan sebuah pujian.